Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung dan Persebaya Surabaya, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga 1. Yang pertama antara Arema FC versus Persib Bandung, yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor yang meyakinkan 1-3. Dan yang kedua antara Barito Putra versus Persebaya Surabaya, yang berakhir untuk kemenangan Barito Putra dengan skor telak 3-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara memang Persib masih berada di posisi puncak klasemen Liga 1 dengan selisih 6 poin dari Persija dan juga Persebaya Surabaya. Sedangkan Persebaya Surabaya dengan kekalahan dari Barito Putra dengan skor yang telak, berarti dalam 4 pertandingan terakhir Persebaya selalu mengalami kekalahan, bahkan hanya bisa mencetak 1 gol dari 4 pertandingan terakhir tersebut. Itu pun gol dari penalti yang dicetak oleh Bruno Moreira di pertandingan mereka lawan PSS Sleman yang Persebaya kalah dengan skor 3-1. Tapi jika Persija bisa menang atas Persis Solo di pertandingan nanti malam, maka selisih poin antara Persija dengan Persib akan semakin tipis, yaitu menjadi 3 poin. Dan saya harapkan Persebaya juga bisa segera bangkit agar persaingan untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini akan semakin seru. Karena jika ada 3 tim yang terlibat, tentu akan lebih sulit bagi kita untuk prediksi kira-kira tim mana yang akan bisa menjadi juara. Pertama-tama, tentu saya ingin membahas pertandingan antara Arema FC versus Persib Bandung. Karena kan dimainkan lebih dulu ya. Saya memang sudah feeling bahwa kemungkinan ya kan Persib bisa meraih kemenangan. Tapi syaratnya, mereka harus betul-betul kompak di lini pertahanan. Dan bagusnya bagi Persib, Nick Kuipers sudah bisa bermain. Kelihatan banget lah perannya luar biasa di lini pertahanan. Yang kedua, ini jujur nih ya, saya melihat duet dari Maklok dengan Kosijan luar biasa di tengah. Memang Kosijan pernah juga dimainkan di center back, susah lah dia main di center back karena dia bukan tipe pemain yang bisa agresif memberikan pressing. Tapi untuk bisa filter, ya menyerap serangan, dia bagus. Kenapa? Karena pemain ini punya teknik tinggi. Tapi agresivitasnya tidak sebaik Nick Kuipers atau Franka. Nah maka itu pada saat Kosijan bermain di center back, nah, kita melihat dia agak soft, agak sulit lah untuk bisa menahan gempuran dari para pemain tim lawan. Dan juga saya melihat walaupun Maklok beberapa kali sulit ya untuk bisa memberikan umpan dari situasi bola mati, tapi tetaplah dia adalah pemain yang penting ya. Saya beberapa kali mengatakan pada saat bermain bagi Persib Bandung ya, ini memang adalah pemain yang bagus. Bahkan dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol loh. 1 kalau nggak salah tuh umpan dari Castaner ya, bahkan Castaner mencetak gol ya. Jadi ya paling tidak ada pemain baru dari Persib bisa mencetak gol, itulah yang paling tidak memberikan harapan lah bagi fans dari Persib bahwa pemain baru yang masuk tentu akan bisa berkontribusi secara baik dan juga tentunya secara konsisten. Dan kita melihat dari jalannya pertandingan, nah ini nih sekarang Persib mulai bermain dengan ciri khas mereka. Pokoknya bertahan dulu, kompak dulu di pertahanan, solid dulu di tengah, main counter aja. Jadi tampaknya kekalahan dari Dewa United mengajarkan para pemain Persib jangan juga overconfident. Karena lawan Dewa United pada saat Persib tidak full tim, mereka berani bermain terbuka, kecolongan terus dari counter attack. Apalagi agak full tim kan. Nah ini juga sebetulnya kan gak full tim, tapi kekompakannya terjaga. Kenapa? Karena main rapat dan padat dulu nih. Padatin dulu lini tengah, rapatin dulu lini pertahanan, ya kan sabar, jangan mengambil resiko. Ya, karena Persib ini kalau menurut saya, tentu mengincar untuk menjadi juara. Apalagi kan berada di posisi puncak. Jadi nggak mau ambil resiko nih. Tampak nih instruksi dari Boyan Hodak, bertahan aja dulu. Arema mainnya nggak jelek. Coba teman-teman perhatikan deh. Dedik, ada si William, ya ada si Guevara, bagus loh Arema mainnya. Bahkan mereka lebih menekan. Tapi sulit kan untuk bisa menciptakan peluang. Ya karena itu yang tadi saya katakan. Ini para pemain Persib coba untuk kompak dulu di pertahanan. Jangan sampai kecolongan. Apalagi di 3 pertandingan sebelumnya Persib gagal meraih kemenangan. Kenapa gagal meraih kemenangan? Kemasukan gol terus. Ya kan? Jadi itulah yang coba mereka atur. Sinergi antara lini tengah dengan lini pertahanan plus backup dari para pemain yang bermain di depan. Supaya tidak banyak ruang yang terbuka. Maka itu para pemain Arema FC lebih banyak memberikan crossing daripada mereka bisa syuting langsung. Karena ada begitu banyak pemain dari Persib yang fokus dalam bertahan. Tetapi sesekali pada saat menyerang, palingan 2 pemain yang terlibat tuh. Palingan si Tyrone dan Ciro yang terlibat kan untuk membangun proses serangan. Tapi tampak begitu berbahaya. Dan saya memang feeling nih, kalau Persib ya coba syuting ya atau coba menciptakan kemelut nih, bisa juga nih para pemain Arema FC nanti panik. Karena para pemain Arema FC tidak mendapatkan banyak gangguan di lini pertahanan. Kan kelihatan para pemain Persib pokoknya fokus dulu nih, jangan sampai kemasukan gol dulu. Akhirnya benar.
pada saat Del Pino shooting itu sebetulnya bukan situasi yang berbahaya. Ada kemelut, dialah yang shooting di save oleh Frigeri, bola mental, kemudian dia bisa mendapatkan bola lagi dan dia bisa mencetak gol. Nah, ini gol pertama ini yang penting bagi Persib. Cuma lagi-lagi Persib ini sebetulnya punya kelemahan di dua sektor fullback ini. Nah, ini yang selalu saya katakan, nih dua sektor fullback ini harus benar-benar mereka benahi nih. Nah, ada Zalnando, ada juga Kakang. Ini kelemahan. Pada saat Rahmat Irianto belum bisa bermain. Ini kelemahan dari Persib. Saya selalu katakan ini di fullback. Hand juga formnya kan sekarang nggak begitu bagus ya. Artinya naik turun lah. Karena kelihatan sering banget tuh para pemain Arema FC mengeksploitasi sektor sayap. Dan akhirnya mereka bisa mengirimkan umpan kan dari Guevara yang diterima oleh Charles ya. Charles juga sebelumnya coba untuk mencetak gol, tapi Nick Kuipers bisa melakukan intercept. Luar biasa Nick Kuipers mainnya. Tapi saya melihat di depan Tyrone, Adam Alis, Ciro Alves, dan juga Beckham sinerginya bagus. Dan pada saat sudah 1-1, ya saya tahu nih, pasti ini Persib setelah mendapatkan 1-1 mereka akan mengincar kemenangan di babak kedua. Karena biasa stylenya dari Boyan Hodak, kalau babak pertama bertahan total, babak kedua akan berani menyerang. Kalau babak pertama menyerang, terus cetak gol, babak kedua pasti akan bertahan. Coba deh teman-teman perhatikan, pasti seperti itu. Dan betul lebih berani bermain menyerang. Dan saya melihat banyak foul juga dari para pemain Arema FC, tapi saya gak menyangka Tyrone itu bisa mencetak gol. Jujur saya gak menyangka sama sekali, itu gak gampang loh mencetak gol seperti itu. Tapi lihat syuting dia, lekukannya begitu. Ya kan, kayak tendangan pisang gitu. Saya masih ingat dulu ada Lorenzo Cabanas ya, pemain Persib tuh. Yang pernah saya siaran, saya mengatakan, nih pemain kaki kirinya gila nih. Ternyata dia mencetak gol pada saat itu. Lupa sudah tahun berapa, udah lama juga kan saya siaran Liga Indonesia tuh. Cabanas tuh saya suka banget tuh. Bagus sekali tuh syuting dia dengan kaki kiri. Nah akhirnya Del Pino sudah mencetak gol seperti itu. Nah itu yang sedikit menggoyangkan mental para pemain Arema FC. Tapi tengah ini menjadi pusat perhatian dari para pemain Persib. Karena mereka gak mau kalah di tengah ini. Makanya itu penguasaan bola dari para pemain Persib cukup baik. Dan akhirnya kita melihat dari counter. Nah inilah yang saya katakan, counter Persib ini paling mematikan. Castaner dengan Ciro bertukaran passing, Castaner dapat bola lagi, dia shooting luar biasa. Sebelumnya Castaner memberikan umpan kepada Maklock hampir mencetak gol kan. Nah jadi artinya memang kekompakan dari para pemain Persib terlihat cukup menonjol. Padahal mereka baru saja kalah dari Dewa United. Jadi mental mereka ya kuat lah. Apalagi kan mayoritas dari para pemain Persib sebelumnya kan musim lalu kan menjadi juara. Jadi mental juga berpengaruh. Ini adalah adu mental nih, Arema FC versus Persib. Arema mainnya gak buruk, tapi ya saya melihat mereka lebih banyak menciptakan peluang spekulasi. Nah ini yang menyulitkan mereka juga untuk mencetak gol. Dan saya melihat Kevin Rey Mendoza luar biasa ya permainannya. Walaupun saya melihat Arkan Fikri beberapa kali juga kehilangan bola di tengah. Jadi saya pikir ini bukan kemenangan yang berbau keberuntungan bagi Persib Bandung, enggak. Ini fighting spiritnya luar biasa dan Boyan Hodak ini sudah tahu bertahan dulu pokoknya. Karena Arema FC ini tim yang kuat. Bertahan dulu, jangan kasih ruang, tapi perlahan-lahan dapat ritme permainan dan dengan demikian Persib bisa meraih kemenangan. Nah artinya sekarang Persib punya kemampuan untuk bangkit. Setelah dalam 3 pertandingan terakhir gagal meraih kemenangan, bahkan sebelumnya kalah di kandang sendiri. Itu tidak mudah bagi sebuah tim. Nah contoh Persebaya. Ya kan kalah 2 kali, akhirnya lanjut sampai kalah 4 kali. Nah sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Barito Putra versus Persebaya yang kebetulan saya yang siaran. Barito Putra di putaran kedua jauh lebih baik karena begitu banyak pemain baru yang langsung nyetel. Ada Mati Mayer, ya kan, ini pemain yang bagus. Kita tahu dia sebelumnya bermain di Bayangkara FC dan kita tahu mereka sebelumnya sudah ada Morelato. Morelato juga pemain yang skillful. Ya kan, saya perlu melihat starting lineup karena saya lupa juga. Walaupun saya yang siaran. Nah, mereka punya Rizky Pora, mereka punya Excel yang cepat, pergerakannya di depan, punya Renan Alves, punya Anderson, Renan Alves dan Anderson, 2 pemain baru yang mereka datangkan di putaran kedua, solid banget pertahanan mereka. Persebaya memang kehilangan Rivera dan juga Tony Firmansyah kan. Rivera cedera, Tony Firmansyah yang sedang membela timnas Indonesia U20, tapi saya pikir itu bukan alasan Persebaya kalah, enggak. Dan saya melihat Persebaya yang di awal musim itu kesulitannya adalah untuk finishing, yang masih terlihat. Tapi selain itu di lini pertahanan ini sudah bocor banget nih. Nggak ada kekompakan di antara para pemain di sana. Bahkan ada pemain baru di Medimov, ngapain juga itu. Dia di lini pertahanan banyak sekali miskoordinasi. Ya, Slavko pun menurun sampai kemudian diganti. Kelihatan sudah kelelahan. Rashid bagus permainannya, tapi Rashid sendiri bisa buat apa? Gilson nggak sebanding lah dengan pemain-pemain lain. Kelihatan banget kehilangan Tony atau juga Rivera nih. Gilson ini banyak sekali kehilangan bola, bahkan umpan-umpannya ke depan biasa saja. Malik Rizaldi beberapa kali kehilangan bola, Bruno berjuang habis-habisan tapi tidak bisa berbuat banyak. Kelihatan banget syuting-syuting dari dia itu bisa ditebak. Tapi Barito dari awal sudah bermain menyerang.
Dan serangan mereka itu mereka lakukan dari sektor yang menurut mereka ini kelemahan dari Persebaya. Di mana? Sektor sebelah kiri. Yang ada Alvan Suhaib. Kalau nggak salah nih formasinya 3-4-3 atau 3-4-1-2 nih dari Persebaya. Alvan Suhaib itu titik lemah di babak pertama. Maka itu 2 gol dari Barito Putra berawal dari umpan yang dilepaskan dari sektornya Alvan Suhaib. Yang pertama Aditya Dava ke Mati Mayer, gak ada yang mengawal dia di dalam kotak penalti, kan aneh. Aneh loh, main dengan 3 center back kok gak ada yang mengawal. Artinya gak ada nih kekompakan atau kolektivitas yang kelihatan. Dan saya melihat dalam hal ini para pemain Persebaya juga tidak menunjukkan kemampuan mereka untuk bisa fight back gitu. Artinya ya ketinggalan, ayo press, fight. Bisa menciptakan peluang, tapi ya coba teman-teman perhatikan lebih banyak peluang-peluang itu mereka ciptakan dengan mengandalkan pergerakan individu mereka. Banyak syuting-syuting yang mereka lakukan, padahal masih ada kesempatan atau masih ada peluang untuk membagi bola. Bahkan sekali itu pernah Malik memberikan bola, seharusnya ke Flavio diambil oleh Dejan Tumbas. Nah, itu kan kesulitan juga bagi Persebaya untuk mencetak gol. Tapi Mati Mayer mencetak gol dalam posisi yang tidak terkawal. 1-0, setelah itu Morelato melewati Alvan Suhaib lagi. Dia bisa memberikan crossing, Mati Mayer lagi-lagi tidak terkawal. Bisa mencetak gol menjadi 2-0. Babak kedua Persebaya naikin tempo, bagus sekali, tapi Barito sudah mendapatkan keunggulan 2-0 dan mereka bertahan total. Persebaya kita tahu selalu sulit untuk bisa mencetak gol lawan tim yang bertahan total. Walaupun mereka menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Tapi banyak peluang yang berbahaya itu hanya terlihat cantik di statistik. Ya kan? Satria Tama ini menurut saya pemain kunci. Banyak sekali save yang dia lakukan. Dia kan mantan pemain Persebaya kan. Sempat cedera cukup lama, kalau nggak salah 1 tahun atau 1 tahun lebih. Banyak sekali save yang dia lakukan. Jadi bukan artinya Persebaya bermain jelek, enggak. Tapi kekompakan ini seperti apa? Karena yang saya tahu Persebaya adalah tim yang mengandalkan kolektivitas, umpan-umpan pendek, masuk ke dalam kotak penalti, masih mencari pemain, coba untuk mencetak gol dengan melakukan serangkaian umpan kombinasi, tapi di pertandingan semalam lebih terlihat skill individu dari para pemain. Nah, itulah yang memudahkan para pemain Barito untuk menyulitkan para pemain Persebaya menciptakan peluang yang berbahaya dari dalam kotak penalti. Maka itu gak banyak dari dalam kotak penalti peluang yang berbahaya bagi Persebaya. Sebelum akhirnya Barito bisa mencetak gol lagi, Mati Mayer lagi. Lagi-lagi tidak terkawal, bisa mencetak gol diving header kalau nggak salah Nazar Nur Zaidin yang memberikan umpan itu. Sebelumnya juga Nazar beberapa kali bisa memberikan true pass dari tengah. Artinya, filter dari para pemain Persebaya di tengah dengan mengandalkan 2 gelandang bertahan tidak berjalan dengan baik. Nah, ini juga problem bagi Persebaya. Nah, ini yang sekarang harus dievaluasi oleh manajemen. Bukan saja dari pelatih yang tidak bisa menerapkan strategi yang lebih ofensif dengan lebih banyak memainkan umpan-umpan kombinasi, karena Persebaya bermain dengan direct passing. Ya itu susah. Para pemain Barito di pertahanan tinggi-tinggi. Mereka dengan mudah bisa menahan gempuran dari para pemain Persebaya. Jadi ini selain juga evaluasi dengan materi pemain, dengan pemain yang ada, juga dengan pelatih. Gimana caranya Persebaya bisa bermain dengan ciri khas mereka, yaitu bermain ngeyel. Kalau Persebaya bisa bermain ngeyel, tentu mereka akan punya peluang untuk bangkit, dan itu yang saya harapkan di pertandingan selanjutnya bagi Persebaya. Persib, so far so good, tinggal kita tunggu pertandingan Persija malam hari ini lawan Persis Solo. No hit, no politics, only football, salam sepak bola.